Pada saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju di ambang kehancuran. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio ditutup oleh Jepang. Tapi berita tersebut tertangkap di siaran radio Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sultan Syahrir di pagi hari sedang mendengarkan radio. Lalu, siaran radio diubah dan mendapatkan berita tentang kekalahan Jepang. Turn your radio on. Turn your radio on and listen to the music in the air. Turn your radio on. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Setelah Sultan Syahrir pergi untuk mengadakan rapat dengan pemuda, setelah rapat selesai, mereka pergi ke rumah Bung Karno dengan para pemuda untuk membahas soal kemerdekaan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Kami kemari ingin membahas sesuatu. Silakan masuk. Silakan duduk. Kami kemari untuk membahas soal kemerdekaan kita. Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan ke PPKI? Tetapi menurut saya, kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang, dan jika merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Akhirnya kita melaksanakan kemerdekaan dengan kemampuan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mau mundur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para pemuda meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Bung Karno mengadakan rapat dengan golongan tua. Jadi, para pemuda mendesak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimana ini? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan yang lebih matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan kembali ke negara ini. Untuk masalah kemerdekaan bisa dilakukan saat sidang PPKI tanggal 18 mendatang. Gimana, Bung? Ya, kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang dan agar tidak berantakan. Baiklah, Bung. Jadi kita semua sepakat? Ya, sepakat. Setelah mengetahui kesepakatan para golongan tua, para pemuda tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, mereka mengutus untuk membawa kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana ini? Golongan tua tidak setuju dengan kita. Kita harus mencari jalan keluar. Ada saran? Bagaimana kalau kita membawa mereka, Bung Karno dan Bung Hatta, keluar dari Jakarta? Bagaimana caranya? Bagaimana jika kita membawa ke Rengas Dengklok di suatu kota Karawang? Tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Ajudan Kusubeno. Bagaimana saudara-saudara, kalian setuju? Setuju! Baiklah, kita melakukannya malam ini. Pemuda pun menyetujui darwis tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Dari kediaman Ir Soekarno, rombongan ini dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis.
Mereka pun tiba dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kamu membawa kami ke sini? Maaf telah membawa kalian kemari. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah berkata akan membahas masalah ini di sidang PPKI? Buat apa menunggu PPKI? PPKI adalah buatan Jepang dan kita harus merdeka di tangan kita sendiri, bukan di negara lain. Pendapat ini benar, tapi kemerdekaan ini masih terlalu dini karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya di belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Sampai kapan rakyat Indonesia menderita? Mereka berhak bebas. Tenang-tenang saudara sekalian. Kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin. Dari tolong bukan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Kami mengerti dengan perhitungan kalian. Kami tidak mempertimbangkannya, tapi kami yakin bisa menyelesaikannya. Dan kesempatan ini tidak datang kedua kalinya, Bung. Dan yang pemuda itu katakan tadi benar, dan saya mendukungnya. Tapi apa mungkin kita bisa melakukan itu? Kita bisa, asal kita berusaha. Para pemuda telah menyusun strategi pertahanan negara kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Ini sudah subuh. Kacamatamu ini. Pukul 6 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok yang dipimpin oleh Peta untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah sampainya di Jakarta, pada malam harinya, Bung Karno dan Bung Hatta dengan para pemuda menuju rumah Laksamana Maeda untuk menulis naskah proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang kemari? Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan esok hari. Silahkan masuk. Sebenarnya saya sangat gembira mendengarkan kabar ini. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas? Ada, saya ambilkan sebentar. Ini pena dan kertasnya. Silakan Pak Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa sejarah penting dalam negara bangsa ini bersatu ratusan tahun. Bangsa Indonesia, kami berjuang untuk merdeka, untuk menggapai cita-cita selama kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru. Untuk merancang sebuah revolusi ini, dengarlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan